Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Zainul Putri Safilianto, NIM 233810710001, kelas TBNA semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik sebagai ilmu. Adapun materinya antara lain: 1. Pengertian linguistik, 2. Objek kajian linguistik, 3. Manfaat linguistik, 4. Subdisiplin linguistik. Pengertian linguistik. Secara umum, linguistik sering digunakan untuk menyatakan ilmu bahasa. Ada beberapa istilah atau nama dalam linguistik, diantaranya dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Istilah linguistik dalam mata kuliah berbeda-beda, yaitu menamakannya dengan linguistik, pengetahuan linguistik, linguistik umum, atau pengetahuan linguistik umum. Meski berbeda dari namanya, tetapi kajiannya sama, yakni mengkaji bahasa. Menurut John Lyons, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Linguistik mempelajari bahasa secara teoritis. Kita mempelajari bahasa atau mendeskripsikan bahasa berdasarkan konsep-konsep, bukan membangun teori berdasarkan bahasa tertentu, tetapi mempelajari bahasa berdasarkan teori linguistik. Linguistik juga sering disebut dengan linguistik umum, karena linguistik tidak hanya mengkaji salah satu linguis saja, melainkan mengkaji bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial milik manusia. Berdasarkan terminologinya, linguistik adalah ilmu bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau seperti yang dikatakan oleh Martinet, yaitu telah ilmiah mengenai bahasa manusia. Objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa, namun yang menjadi objek kajian linguistik inilah yang harus kita pahami bersama. 1. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa alam, dan lain sebagainya. 2. Pengertian bahasa secara harfiah. Dalam ungkapan bahasa Indonesia, lenge dan parol dibedakan sebagai objek linguistik. Parol merupakan objek konkret untuk ahli linguistik yang biasa disebut data atau teks. Lenge adalah objek yang sedikit lebih abstrak, sedangkan yang paling abstrak adalah langage. Kita harus membedakan bahasa tutur atau bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa tutur merupakan objek primer linguistik, sedangkan bahasa tulis adalah objek sekunder linguistik yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Bukan hanya linguistik saja, tapi ada pula ilmu atau disiplin lainnya seperti ilmu sastra, ilmu sosial, psikologi, dan juga fisika. Manfaat linguistik. 1. Pada umumnya, jika ingin mempelajari linguistik, mereka mempunyai tujuan ganda. Tujuan ganda tersebut ialah tujuan praktis dan tujuan teoritis. 2. Linguistik akan memberikan manfaat langsung bagi mereka yang berhubungan langsung dengan bahasa, terutama bagi guru bahasa. Dengan menguasai linguistik, mereka akan lebih mudah menyampaikan mata pelajarannya. 3. Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak sangat diperlukan, bukan hanya yang berkenan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik, tetapi juga berkenan dengan sosiolinguistik dan kontrastif linguistik, sebab semua pengetahuan linguistik akan memberi manfaat dalam menyelesaikan tugas. Subdisiplin linguistik. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi menjadi beberapa subdisiplin keilmuan lain. Karena objek yang menjadi kajian disiplin ilmu itu sangat luas atau menjadi luas karena perkembangan dunia ilmu, penamaan subdisiplin berdasarkan suatu kriteria atau dasar tertentu ialah: 1. Berdasarkan objek kajiannya. A. Linguistik umum, B. Linguistik khusus. 2. Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya. A. Linguistik sinkronis, B. Linguistik diakronis. 3. Berdasarkan hubungan dengan faktor di luar bahasa. A. Linguistik mikro, B. Linguistik makro. Makrolinguistik berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, yaitu sosiolinguistik, antropologi linguistik, neurolinguistik, psikolinguistik, dan linguistik terapan. 4. Berdasarkan tujuan kajiannya. A. Linguistik teoritis, B. Linguistik terapan. 5. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan menurut
Fateda, ada dua aliran yang berkembang menjadi teori linguistik, yaitu A. Struktural, B. Transformasi. Kesimpulan, linguistik merupakan ilmu bahasa yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, dan dapat disimpulkan dari pembahasan tadi bahwa linguistik sering dinyatakan dengan istilah nama yang berbeda, tetapi dari berbagai nama yang berbeda, substansi kajiannya sama, yakni bahasa. Dan linguistik sangat bermanfaat sekali bagi seorang guru dan penyusun buku pelajaran atau teks. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.